Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi nih di channel Moms Riji, RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Oke teman-teman, seperti biasa aktivitasku kuawali dengan bangun pagi dan setelah itu aku melihat suasana rumah, dapur, dan sebelum mengerjakan aktivitasku aku mau melihat keadaan di luar rumah dan sambil melihat suasana air sungai dekat dengan kontrakanku. Oke, sekitaran jarak 15 meteran gitu ya teman-teman dan airnya sangat jernih untuk pagi ini. Dan di video kali ini aku akan membahas kesehatan finansial dan sesuai dengan judul cara bebas dari pinjol atau pinjaman online, langkah awal menuju keuangan yang sehat. Pinjaman online atau pinjol telah menjadi pilihan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan dana tambahan kan, baik itu untuk kebutuhan mendesak, modal usaha, atau sekedar memenuhi gaya hidup. Namun jika tidak dibarengi dengan perencanaan keuangan yang tepat, pinjol tentunya akan menjadi masalah serius. Bunga yang tinggi, ancaman penagih, hingga risiko penipuan bisa mengancam kesejahteraan kita. Mengutang bukanlah hal yang salah, asalkan kita bisa mengelolanya dengan baik. Namun jika kita sudah terjerat pinjol yang memberatkan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk lepas dari utangan tersebut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi hutang kita. Catat semua pinjol yang kita miliki beserta jumlah pokok, bunga, dan jatuh tempo pembayarannya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui total hutang kita dan merencanakan strategi untuk melunasinya. Setelah kita mengetahui total hutang kita, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dana untuk membayar hutang tersebut. Kita bisa mencari sumber pendapatan tambahan seperti menjual barang-barang yang tidak terpakai, mengambil pekerjaan sampingan, atau meminjam dari keluarga atau teman yang bisa dipercaya. Kita juga bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti makan di luar, berlangganan layanan streaming, atau berbelanja barang-barang yang tidak penting. Dengan begitu, kita bisa mengalokasikan dana tersebut untuk membayar utang. Ngomong-ngomong kan teman-teman, ini aku lagi cuci piring kotor. Piring kemarin terlalu banyak dan tumpukan di pagi hari ini kukerjakan dulu untuk PR-ku, cuci piring kotor. Dan lanjut masih membahas untuk bebas dari pinjol atau pinjaman online. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang terjerat pinjol adalah menggali lubang tutup lubang. Artinya kita mengambil pinjol baru untuk membayar pinjol lama. Hal ini tentu saja tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan menambah beban hutang. Oleh karena itu, hindari cara ini sebisa mungkin ya. Jika kita tidak punya pilihan lain, pastikan kita mengambil pinjol baru dengan bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang dari pinjol lama. Dengan begitu, kita bisa mengurangi beban cicilan. Dan jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang, kita bisa mencoba menghubungi perusahaan pinjol yang bersangkutan. Jelaskan kondisi keuangan kita secara jujur dan minta keringanan pembayaran. Misalnya, kita bisa meminta penundaan jatuh tempo, pengurangan bunga, atau penghapusan denda. Namun, kita harus memastikan bahwa perusahaan pinjol tersebut terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika tidak, kita bisa berisiko terkena penipuan atau intimidasi. Kita juga harus membaca syarat dan ketentuan yang berlaku dengan sesama sebelum menyetujui keringanan pembayaran tersebut. Nah teman-teman, ini selesai cupir, aku mau lanjut masak nasi dan pagi ini cukup 2 cup aja aku masak dan nanti siang aku lanjutkan untuk nasi makan malam. Selanjutnya cara bebas dari pinjol atau pinjaman online. Jika kita memiliki banyak pinjol dari berbagai perusahaan, kita bisa mengajukan restrukturisasi kredit. Ini adalah proses penggabungan beberapa hutang menjadi satu hutang dengan bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang. Dengan begitu, bisa lebih mudah mengatur pembayaran hutang. Kita bisa mengajukan restrukturisasi kredit melalui lembaga keuangan resmi seperti bank atau perusahaan pembiayaan. Namun, kita harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Kita juga harus membayar biaya administrasi dan provisi yang dikenakan. Kemudian salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk melunasi hutang adalah dengan memprioritaskan hutang dengan bunga besar. Ini disebut juga dengan metode salju atau snowball method.
Caranya adalah dengan membayar hutang dengan bunga terbesar terlebih dahulu, sambil membayar minimum payment untuk hutang lainnya. Dengan begitu, kita bisa menghemat biaya bunga yang harus dibayar. Setelah hutang kita dengan bunga terbesar terlunas, kita bisa beralih ke hutang dengan bunga terbesar berikutnya, dan seterusnya. Dengan cara ini, kita bisa melunasi hutang dengan lebih cepat dan efisien. Oke teman-teman, itu dia beberapa cara supaya bebas dari pinjol atau pinjaman online. Dan setelah berhasil bebas dari jeratan pinjol, tentunya kita merasa lega dan bahagia. Tapi teman-teman jangan sampai kita kembali ke terjerumus lubang yang sama. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan setelah bebas dari pinjol, yaitu belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita harus belajar dari pengalaman, kita terjerat pinjol dan tidak mengulanginya lagi. Kita harus mengetahui apa penyebab kita mengambil pinjol dan apa dampaknya bagi keuangan kita dan apa solusinya. Dengan begitu, kita bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan setelah bebas dari jeratan pinjol atau pinjaman online, yaitu buat perencanaan keuangan yang matang. Perencanaan keuangan adalah kunci untuk mencapai keuangan yang sehat. Kita harus membuat anggaran pengeluaran dan pendapatan kita setiap bulannya atau setiap minggunya. Kita juga harus menentukan tujuan keuangan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kita harus menyiapkan dana darurat untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak. Nah, teman-teman, masih ada dua lagi hal yang perlu kita lakukan setelah bebas dari pinjol. Dan kembali lagi aktivitasku masih melanjutkan menjemur pakaian dan cuacanya di tempat daerahku lumayan tidak ada panas, mendung ya teman-teman. Tidak tahu di sore harinya itu kadang-kadang hujan turun. Tetapi di sini masih aja tetap untuk melakukan penjemuran pakaian. Jadi kira-kira udah datang hujan nanti diangkat kembali ke dalam rumah. Dan ini aku masih melanjutkan untuk, bagian paret depan rumah, karena di gang rumahku ini banyak sekali melihara kucing ya teman-teman, dan ini jadi ku angkut dulu menggunakan alatnya Pak suami yang pada saat bekerja, alat tukang gitu. Dan ini kumasukkan ke dalam plastik, lalu aku buanglah ke tempatnya. Oke teman-teman, hal yang perlu kita lakukan setelah bebas dari pinjaman online selanjutnya adalah hindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah salah satu faktor yang bisa membuat kita terjerat pinjol. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak perlu atau melebihi kemampuan kita. Kita harus bisa hidup sesuai dengan kemampuan. Nah, teman-teman, ini aku lanjut untuk memasak. Sebelumnya tadi udah cuci tangan bersih karena aku dari luar dan aku hari ini masak menu sederhana dan ini ada ikan lele hasil pancingan Pak suami sebenarnya ya. Dan ada beberapa ekor, 3 ekor gitu untuk hasil pancingan Pak suami yang kemarin. Jadi udah dipotong-potong bersihkan dan tinggal untuk diolah hari ini. Kemudian untuk menu sederhana hari ini sayurnya cuman cukup sawi putih dan ini belanja mingguanku yang lalu. Tiba-tiba di sini ada kejadian ya teman-teman, aku pas lagi memvideo ternyata HP-ku jatuh dan masih hidup aja pada saat jatuhnya dan sengaja memang ku video, ku record ya teman-teman supaya inilah perjuangan setelah mengonten gitu untuk mendapatkan hasil konten kita sendiri. Oke, masih lanjut ya teman-teman, hal yang perlu kita lakukan setelah bebas dari pinjol. Yang terakhir adalah memiliki asuransi. Asuransi adalah salah satu produk keuangan yang bisa melindungi kita dari risiko keuangan yang tidak terduga. Misalnya risiko sakit, kecelakaan, meninggal, atau kehilangan pekerjaan. Dengan memiliki asuransi, kita bisa mendapatkan perlindungan dan manfaat sesuai dengan premi yang kita bayar. Oke teman-teman, kesimpulan dari yang kubahas, cara bebas online, bebas dari jeratan pinjol adalah impian bagi banyak orang. Kita untuk mencapainya harus berusaha keras dan disiplin. Kita juga harus memiliki perlindungan keuangan yang bisa melindungi kita dari risiko keuangan yang tidak terduga.
Selanjutnya kan teman-teman, karena sudah habis untuk membahas cara bebas pinjol, aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah mengklik nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan yang udah subscribe, jangan lupa di-share juga ya. Dan yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan rezeki dan semakin sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Masih lanjut dengan masakan, dan ini aku tadi udah peras santan. Kelapanya aku tadi beli utuh dan terus aku blender supaya lebih banyak lagi untuk menghasilkan santan kelapa. Alhamdulillah masakan sederhana hari ini dengan, low budget ya teman-teman. Yang penting cukup ada sayur, ada lauknya, ada tempe. Lalu pertama-tama di sini aku mau menyulangi dulu Abang Rizky dan adik Jianya karena mau sarapan pagi. Dan, di sini nasinya udah mateng, lalu aku sengaja untuk mengorek-ngorek atau mengapa sih namanya teman-teman, supaya lebih tercampur seluruhnya. Oke, alhamdulillah selesai masak, pastikan juga untuk kompor, wastafel bersih, kinclong. Dan aku skip juga ya teman-teman pas saat aku makan, pas saat aku melap meja dapur kompor. Dan kelihatan semua sudah beres, sudah bersih. Karena setelah dari dapur, aku melanjutkan untuk bagian ke depan untuk menyapu terlebih dahulu ya. Dan biasanya ku awali dengan menyapu kamar terlebih dahulu, lanjut ke ruang tamu. Dan untuk bagian sapu ruang tamu, teras, dan dapur itu berbeda-beda ya. Oke, di sini aku ke ruang tamu dan lanjutnya nanti ke teras, dan yang terakhir untuk menyapu bagian dapur. Setelah udah selesai membersihkan dapur kompor dan wastafelnya udah tidak penuh lagi, dan kelihatan ya teman-teman di sini aku juga menggeser-geser untuk sepeda Abang Rizkynya. Oke, kelihatan sapunya udah ku ganti untuk bagian teras, beda lagi untuk sapu. Dan tidak terasa juga udah mau di penghujung aktivitas, dan semoga ada sedikit motivasi manfaat teman-teman bisa dapatkan setelah membahas cara bebas dari pinjol atau pinjaman online. Langkah awal menuju keuangan yang sehat. Dan ada hal yang perlu kita lakukan setelah bebas dari jeratan online. Tetapi itu bisa kita barengi dengan hidup minimalis, hidup sederhana, hidup frugal living, hidup hemat pastinya. Dan aku yakin seluruh individu di dunia ini pasti ada mengalami hutang, tapi boleh-boleh aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Dan alhamdulillah sampai saat ini aku belum pernah ya teman-teman. Adapun pernah menghutang itu kepada keluarga atau sesama teman. Tetapi kalau untuk pinjol seperti itu aku belum pernah. Mudah-mudahan itu dijauhkan, alhamdulillah. Dan untuk teman-teman yang lagi mengalami pinjol, pinjaman online, semoga segera dilunaskan. Oke teman-teman, tidak terasa aku akhiri aktivitasku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih. There's not much to do. Baiklah teman-teman, ini selesai cupir dan masak dan suasana dapurku bersih. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum.